Bang Ali itu langsung nyeramain lah. Nggak semua masalah itu diselesain dengan yang namanya bundir. Tiap manusia itu ada masalahnya. Jangankan elu, gua pun ada. Acil kayak ngeringetin dahi kan, lu masalah apa? Lu pinter ngaji, lu ganteng. Kok bisa-bisanya? Lu punya masalah. Namanya manusia itu nggak luput dari masalah. Perkara kecil atau gede itu tergantung kita ngelihatnya dari sudut pandang mana. Jadi dewasa itu sulit. Asik jadi malah curhat kan anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini gue bakal nyeritain tentang Acil lagi nih cuy. Dan buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru tentang gua. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke, jadi sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa ya guys ya. Lu semua tuh pada banyak komplain ya. Kemarin gua komen, gua muji diri gue sendiri ganteng, lu pada komplain aja. Emang kenapa sih muji diri sendiri daripada nggak dipuji sama orang, ya mendingan muji diri sendiri gitu kan. Lu pada jahil aja sama gua, ya Allah. Gua nggak lagi muji diri sendiri lah. Duh. Dan oke, kita akan langsung ke ceritanya aja dan gak usah basa-basi lah ya. Jadi kita akan nyeritain tentang si Acil nih cuy. Yang dimana kita akan mulai dari cerita kemarin kan. Acil, Bayu, Bang Ali itu kan masih dalam kondisi di rumahnya Bayu. Dan semua permasalahan Bayu pun akhirnya selesai tuh cuy. Tapi mereka kan nggak yang langsung pulang ya setelah selesai itu tuh. Jadi kayak lama lah di sana tuh, sekitaran 2-3 minggu, bahkan hampir 1 bulan kan. Singkatnya mereka ini pamitan lah karena terlalu lama juga. Bayu pun ngerasa nggak enak gitu kan. Awalnya Bang Ali ini udah bilang, udah lu kalau masih mau lamaan nggak apa-apa, lu stay aja. Tapi ya udahlah, orang tua dari Bayu juga bilang nggak apa-apa, kalian pulang aja gitu kan. Nggak usah yang terlalu lama juga. Jadi kayak boleh gitu. Bayu juga udah, yang penting lu sehat, lu anteng di sana gitu kan. Dan gak lupa emaknya Bayu ini juga ngasihin sedikit rezeki ke mereka bertiga. Acil mah seneng banget kan dikasih duit. Alhamdulillah, rezeki anak soleh nih kalau menurut dari si Acil. Sedangkan kedua temannya ini cuma saling tatapan doang karena soleh dari mana. Acil gitu kan. Akhirnya setelah berpamitan mereka pun udah planning tuh. Di awalnya tuh memang mereka bertujuan pengen pulang. Nah ternyata Acil ini akan pamitan ke mereka berdua, yang dimana nanti akan menceritakan bahwa dia ini kayaknya nggak bisa ikut balik duluan atau dia punya urusan duluan gitu kan. Singkatnya mereka mulailah perjalanan untuk balik lagi ke pesantren. Mereka bertiga jalan seperti biasa, dan di awal perjalanan ini sudah ada obrolan yang dibuka oleh Acil. Acil itu bilang, "Bang, yuk, gua kemarin kayaknya gua ngeliat ular lagi dah." Bayu agak sedikit ngeringitin dahi kan, ular maksudnya. Nah akhirnya Acil ini cerita bahwa sebelumnya kan mereka juga udah pernah ketemu sama satu sosok ular putih. Nah ternyata Acil ini nyeritain tentang kejadian yang sebelumnya, bahwa dia itu ngeliat sosok ular putih ini lagi. Dan Bayu itu bilang lagi, "Lu yakin itu sosok ular yang sama?" Acil ini bilang yakin banget dah bahwa ular itu adalah ular yang sama. Tapi gua ngelihat perwujudan manusianya. Cakep cok, itu ular tuh cewek, dia bilang gitu kan. Nah lu makan pasti ujung-ujungnya ke situ, cewek mulu gitu kan.
Terus diledekin lah, lu tuh makanya otaknya harus bersih. Nah kan lu dijailin kan tuh sama ular tiba-tiba. Gue tahu nih, lu pasti ngikutin cewek terus tiba-tiba itu berubah jadi ular kan. Ya gimana ya, orang gua tiba-tiba di hutan tiba-tiba nemu ular, nemu cewek cakep kan. Iya, sayang kalau nggak dilihat. Sayang lu, percuma lu, dia bilang ngaji lu masih aja kayak begitu. Obrolan mereka panjang lebar lah sambil bercanda-bercanda gitu kan. Singkatnya akhirnya ada sebuah obrolan lah yang dimana Bayu ini dan Ali itu sempat penasaran. Bang, sebenarnya ular itu siapa sih? Atau dia tuh ada sangkut pautnya dengan kita berdua kah? Atau siapa gitu kan? Kenapa sosok ular itu ngebantu? Bang Ali cuma senyum dan bilang, kalau perkara baik, ya sudah kita berterima kasih saja. Tapi kalau memang jahat ya kita lawan. Dan selama sosok itu entah jin, entah setan, entah demit ataupun apapun, kalau memang tujuannya baik, ngejaga kita dan ngelindungin, ya sudah kita nggak perlu risih. Cuman kata-kata itu yang keluar dari Bang Ali, nggak menjawab tentang siapa sosok ular itu gitu kan. Dan semoga nanti kedepannya bisa terjawab ya ular itu tuh siapa gitu kan. Sampai akhirnya gara-gara obrolan ular itu, Acil ini bilang lagi lah, Bang Ali, yuk kayaknya kalian berdua duluan aja deh ke pesantren. Mereka berdua langsung diem kan. Udah istirahat dulu, kita sambil ngobrol deh. Ini ya jalan ngobrol terus. Akhirnya mereka istirahat semua. Mereka istirahat terus dilanjutin. Maksudnya apa nih? Gue udah tahu, kata Bang Ali tuh. Gue tahu sepanjang perjalanan lu tuh pengen ngomong, cuman lu ngerasa nggak enak aja. Ya udah lu ngomong deh, dia bilang gitu kan. Akhirnya ngomong lah bahwa Acil ini pengen mampir dulu ke kampung halamannya, yang dimana memang Acil ini udah yatim piatu cuy, nggak ada yang namanya keluarga lagi atau orang tua ya, terutama orang tua. Memang ada beberapa keluarga gitu kan, tapi dia ini ada urusan yang harus dia selesain. Bang Ali sempat ngerenyetin dahi dan Bayu pun bilang, urusan apa ya? Lu kangen sama keluarga lu, kalau memang lu kangen ya nggak apa-apa, kita ikut aja, gue sih bakalan ikut, kata Bayu itu. Dan Bang Ali pun ya udah kalau memang mau mampir ya ikut aja gitu kan. Nah ternyata Acil ini ngerasa kayak agak kurang enak. Kenapa? Karena Acil punya alasan, dan alasannya nanti pasti kalian tahu sendiri alur ke depannya gitu ya. Jadi kayak ada seolah yang diumpetin pada saat itu, tapi nggak ada tapi-tapian, kita berangkat bertiga, pulang pun bertiga. Ya kalau memang harus berlama lagi di kampung lu ya nggak jadi masalah, kata Bang Ali. Tenang kok, lagian urusan pesantren atau masalah hal yang lain kan ada abang-abang gue yang lain, terus banyak santri yang lain juga, dan kalian juga kan pulang juga nggak terlalu sering. Ya nggak apa-apa lah, toh abah juga pasti akan dimaklum kok. Lagian ini kan perihal ketemu keluarga, lagian wajib lah kalau ketemu sama keluarga silaturahmi biar sekalian, kata Bang Ali. Ya gue juga tahu keluarga lu, ya amit-amit nih kalau tiba-tiba lu kesurupan nggak bisa disembuhin sama abah kan, setidaknya gue bisa nganterin lu ke keluarga lu. Pada saat itu Bang Ali tuh kayak ngebercandain kan. Acil ini kayak ngerinyitin dah, ya elah bang, lu kebangetan banget sih. Masa iya abah atau lu nggak pada bisa nyembuhin gue kalau kesurupan? Ya namanya juga demit kan, ada yang gampang ada yang susah. Ya kan nggak tahu juga, kelakuan lu udah kayak demit soalnya Cil. Gua takutnya nih ya ada raja jin gitu kan masukin lu, ya kita angkat tangan nih dari pihak pesantren gitu kan. Ya mendingan gue balikin ke keluarga lu. Di situ pun Bayu cuma cengir-cengir doang. Dan ada sebuah kejadian yang dimana Bang Ali ini nakut-nakutin, Cil, belakang lu Cil. Dan Acil itu langsung loncat, dan bahkan itu hampir nabrak mereka berdua, yang dimana ternyata memang di belakang itu nggak ada apa-apa. Awalnya Acil itu kan di perjalanan emang di belakang terus gitu kan. Nah setelah dari ditakut-takutin obrolan panjang, akhirnya Acil ini nggak mau nih di belakang karena takut apes, takut yang namanya dideketin sama demit lagi. Singkat cerita, setelah mereka ngobrol ini, akhirnya mereka ini lanjut lagi jalan. Mereka lanjut lagi jalan, tapi ada sebuah keanehan yang itu cuman Bayu doang. Seolah ada sesuatu hal yang mengganjal di diri Acil, entah apa pada saat itu. Tapi Bayu nggak berani nanya. Dan semoga nanti akan tahu dengan sendirinya. Dan semoga aja Acil akan terbuka dengan keluarganya atau dengan keluh kesahnya ini. Singkatnya mereka berhari-hari berjalan sampailah di pinggiran kampung dari Acil ini cuy. Ternyata
Mereka ini istirahat lagi cuy. Istirahat di salah satu spot. Yang dimana spot itu tuh bekas mau bundirnya si Acil yang dulu ditolongin sama Bayu kan. Udahlah istirahat di sini. Acil udah agak ngerenyetin dahi nih. Kenapa kita istirahat di sini? Bayu cuman mesem-mesem aja. Bang, kita istirahat di sini ya. Aman, istirahat di mana? Enak nih. Ada air gitu kan, gampang buat wudhu dan sebagainya. Istirahat. Bang Ali sih nggak nanya sebetulnya pada saat itu, nggak tahu seberapa jauh lagi gitu kan ya. Mereka mah jalan-jalan aja. Akhirnya mereka istirahat. Terus ketika lagi makan ini ngebuka obrolan lah. Bang, lu tahu nggak? Ini adalah spot dulu Acil gelandungan atau mau bundir. Bang Ali langsung kesedak tuh pada saat itu. Oh, jadi di sini. Langsung lirik ke Acil. Lu ngapain dulu pakai mau segala-segala bundir sih? Gua sih tahu denger ceritanya dari Abah juga. Dia anak pesantren juga udah semua tahu gitu kan. Tapi gua nggak habis thinking. Kenapa lu bisa-bisanya mau ngelakuin bundir? Bang Ali itu langsung nyeramain lah. Nggak semua masalah itu diselesain dengan yang namanya bundir. Setiap manusia itu ada masalahnya. Jangankan elu, gua pun ada. Acil kayak ngeringetin dahi kan. Lu masalah apa? Lu pinter ngaji, lu ganteng. Kok bisa-bisanya lu punya masalah? Namanya manusia itu gak luput dari masalah. Perkara kecil atau gede itu tergantung kita ngelihatnya dari sudut pandang mana. Jadi dewasa itu sulit. Asik jadi malah curhat kan anjing. Yang pada intinya Bang Ali pada saat itu nyeramahin abis-abisan udah kayak Abah gitu kan. Acil cuma nunduk doang dan sesekali nyubitin si Bayu. Acil ini udah tahu alasan mereka istirahat di situ gara-gara ya memang pasti ada maksud terselubung pengen ngecengin lah gitu kan. Akhirnya mereka istirahat lama di situ dan di terakhir mereka berdua ini jadi Bayu sama Bang Ali ini nggak ada feeling apapun atau nggak ngode apapun karena kesel kan. Jadi bercanda dan bercandanya memang agak kelewatan sih. Jadi Bayu dan Bang Ali ini itu ngelempar Acil yang dimana yang lempar ke sungai Yuy. Dan jadi sebenarnya sungai itu untuk pinggiran itu nggak dalam, bener-bener nggak dalam. Cuman karena memang panik kali ya. Akhirnya tuh dilempar dan di situ Acil panik tuh tolong. Sedangkan mereka berdua tuh cuma merhatiin aja karena mereka udah ngecek juga dari pinggiran sungai itu tuh bisa dikatakan ya cetek bahkan ya sebetis lah coy. Diliatin aja, lu minta tolong kenapa? Lu bangun dah, itu cet. Dan pas dilihat iya. Nah di sini Bayu melihat satu sosok lagi yang dimana sosoknya itu sama seperti yang pernah dilihat sebelumnya, yaitu sosok ular putih yang kelihatan jelas banget di air. Bahkan Bayu ini melotot dan diteriakin, udah yuk mandi gitu kan. Diem aja. Tapi Bang Ali ini bilang, lu gak usah khawatir. Sepertinya emang ular itu ngelindungin kalian berdua. Entahlah ada sangkut pautnya atau enggak, tapi ya positif aja. Tapi lu harus berhati-hati juga dengan perihal apa yang diminta sama ular itu. Setiap apa yang dia bantu mungkin kita harus jaga-jaga takut dia punya permintaan nantinya. Dan kalau permintaan itu sesuatu hal yang melanggar agama, jangan pernah ikutin. Ya di situ pun akhirnya Bayu pun manggut ngerti kan, dan mereka berdua pun akhirnya ikutan mandi juga tuh. Setelah mandi mereka ini langsung pergilah karena menurut pengakuan dari Acil dari sungai ini tuh nggak terlalu jauh lah, mungkin ditempuh beberapa jam doang gitu kan. Singkat cerita mereka sampailah di pinggiran desa atau bukan pinggiran tapi di depan gapura desanya Acil. Acil mau masuk tuh agak sedikit ragu, tapi Bang Ali lagi-lagi seolah seperti tahu. Dia tuh nepuk, yuk jalan. Ragu banget sih lu mau masuk ke desa lu sendiri. Masuklah mereka bertiga. Ketika mereka masuk memang udah ada tatapan yang dimana ada pendatang nih. Dan mereka pun banyak yang gak nge dengan badan dari si Acil ini. Padahal cuy, Acil ini ternyata adalah orang yang sangat-sangat terkenal di kampungnya. Alasannya adalah nanti kalian tahu. Ketika masuk jadi kayak mereka mungkin pendatang gitu kan, atau dari kampung sebelah ada tujuan lain atau numpang lewat doang. Mereka jalan ditanya sama Bayu, rumah lu emang di mana Cil? Acil ini cuma nunduk doang.
Tapi nadanya pelan ngejawabnya. Bentar lagi sampai kok gitu kan. Ada sebuah keanehan. Acil ini adalah sosok manusia yang pria. Tapi entah kenapa ketika memasuki desa itu agak sedikit nunduk. Atau bisa dibilang kayak kok tiba-tiba nih bocah nunduk terus gitu kan. Kenapa gitu. Nah singkat ceritanya dia sampailah di salah satu rumah. Ketika sampai di salah satu rumah ini Acil kan gak langsung masuk ya. Jadi kayak diem dulu. Bayu sama Bang Ali ngerasa heran kan. Mana sih rumah lu? Mana sih rumah lu gitu kan, lo kok lama banget gitu kan, ngapa diem di sini, ayolah jalan-jalan. Di situ pun Acil ini agak sedikit dongak dan nunjuk ke satu rumah yang dimana rumah itu bisa dibilang rumah paling gede, rumah orang kaya lah cuy ya. Mungkin kalau sekarang zaman sekarang bisa diibaratkan udah kayak wah gedenya segede-gede ya, intinya bisa dibilang kok kayak rumah orang kaya, paling kaya lah gitu kan. Lu yakin Cil, kata Bayu tuh. Dan Bang Ali itu kayak langsung astagfirullahaladzim, kayak apa ya, bukan istighfar sih, lebih kayak lu orang kaya atau kayak punya ungkapan yang dimana nggak nyangka gitu kan. Tapi Acil nggak ngomong apapun pada saat itu dan minta ke mereka untuk tunggu sebentar di sana. Akhirnya Acil ini masuklah sendirian walaupun langkah kakinya agak sedikit pelan dan berat. Tapi Bang Ali ini nggak berkomentar, Bayu pun nggak berkomentar, seolah mereka pun tahu ada sesuatu hal yang ditutupi sama Acil. Entah karena apa, tapi mereka berdua lebih berpikiran bahwa mungkin kangen orang tuanya. Ya mungkin selaku anak kan, rumah itu ada yang nyambut seperti orang tua itu kan menyenangkan. Tapi kalau nggak ada kan kayak gimana gitu. Jadi mereka tuh kayak mungkin sedih gitu kan. Tapi ternyata semakin lama semakin diperhatiin. Ketika sampai Acil ini sempat berhenti dulu di depan pintu. Dia tuh berhenti dulu. Dan karena kesal kan mereka berdua ini kayak teriak, woi lu ngapain dia lama-lama gitu kan, masuklah gitu kan, apa perlu gue masuk ke dalam gitu. Dan disitu pun kayak kesadar. Acil ini akhirnya masuklah dan ngetuk-ngetuk pintu. Tep tep tep. Assalamualaikum. Beberapa kali ketuk pintu seolah nggak ada yang ngejawab. Dan lama ngetuk pintu akhirnya ada yang ngebuka. Dan ketika dibuka pintunya sempat ada mereka berdua nih, Bayu, Bang Ali ini nggak tahu ya. Dan kita akan beralih ke si Acil ini gitu kan. Pas dibuka ternyata cuy bener-bener dikagetin yang dimana dari saudaranya, di dalamnya ada saudaranya. Bisa dibilang kayak ade atau kakak dari mamahnya si Acil ini kan. Nunduk. Kamu siapa? Sebenarnya udah ada punya pikiran kok kayak mirip seseorang. Kamu siapa? Kamu pengemisnya? Udah sana-sana. Kayak kok dianggap gelandangan atau gembel gitu kan. Acil ini nengok ngedongak ke mereka. Ini Acil. Mereka berdua, mereka nih kaget kan kayak Acil. Gak mungkin nih Acil. Gak mungkin, bukannya lu dulu udah mutusin buat kabur dan sebagainya. Ngapain lu balik lagi gitu kan. Itu ada teriakan omel-omelan yang dimana kayak nggak seneng nih si Acil ini datang ke sana. Dan dua orang ini pun kayak tahu, Ali sama Bayu ini udah tahu, wah ada apa nih. Tapi mereka berdua tuh nggak yang datang atau nyamperin gitu, karena ini konflik keluarga kan. Mereka masih tetap mengawasin dari jarak jauh. Nah ternyata ketika udah sampai ini, Acil ini malah justru diusir, bahkan sampai didorong. Tapi Acil ini nggak berontak sama sekali. Acil ini bangun lagi kan, dan Acil bilang, gua kesini nggak punya tujuan hal-hal yang lainnya, tapi gua di sini cuman mau ngambil foto atau barang-barang dari keluarga atau orang tua gua. Awalnya Acil ini kan gak mau yang namanya berantem. Tapi ada sebuah kata-kata yang keluar dari saudaranya ini bilang, semua barang keluarga lu, termasuk barang lu pribadi pun, itu semua udah gua buang. Bahkan udah gua bakar. Gak ada satupun barang-barang dari keluarga lu yang masih ada di sini. Tiba-tiba raut muka Acil yang doyan bercanda seketika berubah, mukanya merah, tatapan matanya kesel. Acil ini bilang, kenapa lu ngebuang barang-barang itu semua? Dan apa hak lu untuk ngebuang barang itu? Dan lu tahu, rumah ini bukan rumah kalian. Ini rumah orang tua gua. Ada sebuah percekcokan yang dimana kayaknya keluarganya ini atau saudaranya Acil ini
punya tujuan atau punya niat buruk yang dimana memang pengen menguasai harta dari Acil. Dan bahkan Acil pun sempat heran kenapa barang-barangnya bisa dibuang. Anggaplah kalau memang mereka nggak mau majang foto-foto orang tua dan sebagainya, kan setidaknya bisa ditaruh di gudang atau nggak perlu dibakar gitu kan. Kenapa mereka bisa setega itu padahal itu adalah saudara kandung dari mereka sendiri. Entahlah, pada saat itu Acil dengan keras itu langsung teriak, kalau memang lu semua udah buang barang dari orang tua gua dan termasuk barang gua pribadi, gua minta kalian semua pergi dari rumah ini. Ancaman Acil itu serius, bahkan saudaranya ini benar-benar takut cuy. Tatapan dari Acil bukan perihal karena ngelawan. Dulu Acil pun ternyata memang sering ngelawan sama si saudaranya ini. Tapi dulu tuh justru saudaranya lebih dominan, atau ketika dibalik dibentak, Acil ini justru malah takut gitu kan. Tapi kali ini nggak ada tatapan takut-takutnya dari si Acil ini. Dan bahkan Acil ini sampai berani narik dari si saudaranya ini keluar dan ngusir. Dan di situ pun kedua temannya ini panik dong. Loh, ada apa-apa nih? Kok tiba-tiba Acil main fisik gitu kan? Wah, bahaya nih, mereka semua nyamperin. Dan semua itu diusir. Akhirnya Bayu sama Bang Ali ini kan belum berani masuk ke dalam kan. Jadi kayak masih diem di luar. Dia nggak berani nggak masuk, sedangkan Acil masuk ke dalam dan diusir-usirin tuh semua penghuni atau keluarga dari saudaranya ini. Pergi lu semua, jangan pernah balik lagi ke sini. Lu semua udah kelewatan batas. Saudaranya ini gak bisa ngelawan, tapi seolah kayak lu tunggu aja tindakan pembalasan gua nanti. Singkat ceritanya, keluarganya ini diusir. Dan di situ pun Acil ini masuk ke dalam, sedangkan kedua temennya cuma bisa diem melongo doang di luar, yaitu di depan rumahnya Acil kan. Dan di situ pun Acil tiba-tiba keluar lagi setelah masuk dan dia nangis cuy. Bang Ali kan nggak tahu apapun kan, sedangkan Bayu pun sama nggak tahu tentang keluarganya dari Acil karena memang nggak banyak yang diceritain. Cuman taunya yatim piatu udah segitu aja. Di situ pun mereka berdua nggak nanya. Ketika nggak nanya ini, ya udahlah dibawa masuk. Akhirnya masuk, ketika masuk pun ditenangin. Setelah mulai tenang, akhirnya ditanya sama Bang Ali, lu kenapa? Dan maaf, kalau kita berdua lancang atau pengen tahu apa yang udah lu lakuin sama orang tadi dan siapa mereka. Akhirnya Acil ini menjelaskan lah bahwa mereka itu adalah saudaranya atau bagian dari keluarga Acil. Acil punya rasa keresahan yang dimana berpikiran bahwa kayaknya mereka adalah orang-orang yang ngejahatin dari orang tuanya. Ya bisa dikatakan orang tuanya ini mati nggak wajar, entah karena diracun, santet dan sebagainya. Karena mereka ini adalah orang-orang yang bekerja juga. Selain jadi kayak, ya Acil kan orang kaya nih, ya udah ngerjain tuh kayak saudaranya ini dijadiin karyawan tapi dengan jabatan yang oke, dengan jabatan yang gajinya pun gede gitu kan, tapi seolah kayak pengen nguasain namanya saudara gitu kan. Jadi kayak ya rezeki lo kok bagus kok gue jelek gitu kan, padahal nah jadi hartanya ini, harta dari si Acil ini adalah harta dari warisan, semua dibagi rata cuy. Bahkan Acil ini bisa dibilang warisannya ya secara nominal atau jumlah itu mungkin sama, tapi secara kayak tanah dan sebagainya peletakannya itu agak kurang bagus lah gitu. Tapi entah kenapa namanya rezeki kan kita nggak ada yang tahu cuy ya, tergantung ya bisa ngolahnya atau memang udah nasib bakalan seperti itu gitu kan. Ya yang paling maju ini ya mereka gitu atau Acil ini, sedangkan keluarganya yang lain ya mungkin karena faktor malas atau gimana ya hartanya ketika warisan ya udah habis gitu aja cuy, intinya nggak maju lah. Nah ketika udah diceritain kayak gitu, Bang Ali pun manggut-manggut dan ngerti lah, tapi nggak gitu caranya Cil. Dan Acil pun cuman bisa nunduk doang. Karena Acil ini pun bilang, sebenarnya gue sih nggak peduli dengan harta. Karena gue jujur, setelah udah nggak ada orang tua, ketemu Bayu dan pesantren, gue merasa bahwa iya, gue udah punya keluarga baru. Dan keluarga lama gue ini udah nggak bisa gue jadikan keluarga lagi. Dan tujuan gue balik pun sebenarnya nggak mau ngungkit tentang perihal harta apapun, bahkan sepeser pun gue nggak akan terima.
Justru gua kesini cuman pengen ngambil barang-barang peninggalan dari orang tua gua yang dimana mungkin barang-barang itu bisa berharga. Singkatnya, akhirnya ya sudahlah, kalau misalkan emang nggak ada ya coba kita cari, siapa tahu masih ada. Bang Ali sama Bayu ini cuman bisa nenangin seperti itu. Tapi cuy, ternyata ketika mereka lagi nenangin, Bang Ali udah punya firasat bahwa dari ujung mata bola hitamnya ini seolah kok ada yang lewat. Ada sesuatu hal yang agak rumit dijelaskan. Bahkan Bayu pun merasa ada sesuatu yang aneh masuk ke dalam rumah itu. Bang Ali pun langsung bangun dan dia tuh kayak, ya udah yuk kita beres-beres. Dan di situ pun ternyata Acil ini kan nggak terlalu ngeh karena memang mentalnya masih terguncang. Acil ini ngeluarin semua barang-barang saudaranya dan jadi kayak ngelakuin sama apa yang dilakuin sama si saudaranya ini gitu kan, dibuang-buangin itu barang. Nggak ada perlawanan dari Bang Ali, walaupun sudah dilarang, tapi ya sudahlah, ini haknya dari si Acil. Mereka berdua nggak bisa ikut campur dengan masalah ini. Nah, ketika lagi beres-beres, jadi mereka ini mencarkan, coba cari gitu kan, beres-beres rapi-rapi. Mereka nggak sadar nih, mereka berdua itu nggak tahu ternyata Acil ini tiba-tiba nggak ada suaranya kan. Yuk, Acil mana? Ada dong di kamar orang tuanya sih, katanya itu kamar orang tuanya. Kok nggak keluar? Harusnya udah keluar dong. Ah, mungkin lagi bernostalgia kali. Ya, kan tahu sendiri. Ya udahlah, kita tungguin aja gitu kan. Mereka ini udah selesai semua nih, mereka lagi santai-santai dan waktu pun udah menunjukkan malam. Ketika udah menunjukkan malam ini, sempet nggak khawatir kok tiba-tiba nih bocah kagak keluar lagi. Kita lihat yuk, kita cek. Ya udah dicek kan. Ketika dicek, mereka berdua benar-benar kaget karena Acil itu badannya berlumuran darah. Bahkan dari hidung dan mulutnya itu keluar darah banyak banget cuy. Panik dong pada saat itu. Dan disitu pun mereka berdua langsung buru-buru naikin Acil ke kasur gitu kan, ngebersihin terus ditaikin. Dan tatapan Bang Ali kali ini beda. Seperti orang yang pengen nolongin, tapi tatapannya itu bener-bener kesel gara-gara seolah Bang Ali tahu sesuatu hal. Bang Ali ini langsung ngaji dan minta Bayu juga untuk ngaji di sampingnya Acil ini kan. Nah di situ tuh ngaji dan Bang Ali ini langsung bilang, yuk gue minta lu stay dan siaga di sebelahnya Acil. Acil ini benar-benar nggak sadarkan diri sama sekali cuy. Sedangkan Bang Ali itu jalan keluar. Entah dia ini mau kemana pada saat itu. Singkat ceritanya, Bayu ini ketika ngaji di sebelah Acil, dia cuma bisa nangis. Lu kenapa? Dan ada masalah apa? Bayu pun udah mulai suuzon, yang dimana Bayu tahu bahwa tindakan ini bukan karena setan yang berada di sini, melainkan ini adalah sebuah dendam. Iya, karena Bayu pun udah tahu dengan kejadian yang sebelumnya dari orang tuanya. Manusia-manusia pendendam itu pasti akan menghalalkan segala cara, apalagi kalau namanya sakit hati. Singkatnya, Bayu ini terus ngaji kan. Dan dari dalam kamar itu banyak banget yang namanya kayak suara bercak-bercak, apa ya? Petasan tuh, kenceng banget, bahkan jendela-jendela itu seolah kebuka sendiri ngegebrangin, kenceng sekenceng-kenceng. Tapi Bayu nggak bergeming sama sekali dengan bacaannya, dia terus ngaji terus dan nggak peduli dengan apa yang terjadi sama di lingkungannya sekitar. Dan ketika Bayu ngencengin bacaan Al-Quran, Acil ini perlahan itu ngangkat cuy dari tempat tidurnya. Seolah Acil ini ada sosok yang ngangkat. Tapi Bayu nggak megang sama sekali. Terus-terusan aja. Dan beruntungnya adalah dari pintu kamar itu ada satu sosok yang nerjak. Yang dimana sosok itu benar-benar badannya itu keker. Badannya ini benar-benar udah kayak orang lagi nge-gym atau orang yang rajin nge-gym. Tapi mukanya benar-benar hancur cuy. Benar-benar hancur sama sekali. Bayu cuma nengok dan masa bodoh. Gak peduli. Bayu terus ngencengin ngajinya. Makhluk itu seolah kesal dengan apa yang dilakuin sama Bayu. Dan makhluk itu pun
seolah kayak mau melakukan suatu tindakan. Tapi alhamdulillahnya makhluk itu nggak bisa ngedeketin sama sekali. Bener-bener ketika mau ngedeketin tuh makhluk itu tuh bener-bener mental. Mau ngelakuin apapun bener-bener nggak bisa sama sekali. Bahkan Acil yang awalnya udah berdiri atau udah melayang nih tiba-tiba jatuh lagi. Yang awalnya nafasnya agak kenceng tuh. Dan disitu pun mulai stabil lagi. Makhluk itu pun nggak habis akal. Bahkan makhluk itu manggilin teman-temannya di mana satu kamar itu benar-benar dikelilingi dengan makhluk. Ya, ternyata memang Bayu ini belum sesakti atau belum ilmunya itu seperti Bang Ali. Di mana Bayu ini ternyata keteteran juga cuy. Penghalang yang memang itu udah dijaga gitu kan supaya nggak bisa makhluk itu nerjang. Perlahan itu mulai menipis dan serangan dari makhluk-makhluk ini bisa tertembus ke badan Bayu. Tapi lagi-lagi beruntungnya Bayu itu diselamatin dengan satu sosok ular yang muncul tiba-tiba dari salah satu jendela. Ular itu natap ke makhluk-makhluk tersebut. Bayu pun sempat heran, tapi Bayu juga agak sedikit yakin yang dimana bahwa ular ini memang akan nolongin gitu kan. Ular ini masuk ke dalam bahkan ngelingkarin mereka berdua. Buntutnya itu ngibas-ngibasin ke makhluk itu. Dan makhluk itu benar-benar pontang-panting kocar-kacir akibat dari buntutnya ini cuy. Singkatnya di kamar itu akhirnya nggak ada siapapun lagi. Atau cuman ada Bayu, Acil, dan ular itu. Dan ular itu pun nggak pergi dari lingkungan kamarnya Acil. Yang ternyata ular ini seolah kayak mau ikut jagain Acil juga. Awalnya Bayu ini agak sedikit riskan dan gak nanya apapun ke sosok ular itu. Tapi karena penasaran kan. Tapi bukan penasaran tentang kenapa dia di sini. Tapi justru Bayu ini ngeberaniin diri dan nanya, sebenarnya lu ini siapa? Dan lu ini ada urusan apa? Seketika ular itu tiba-tiba berubah menjelma jadi sosok perempuan yang benar-benar cantik. Pakaiannya seperti pakaian kerajaan. Bahkan di bagian kepalanya itu seperti ada mahkota. Dan dia pun akhirnya duduk berhadapan dengan Bayu. Sosok perempuan itu cuma senyum doang. Dan bilang lah kayak ngomong, apa kamu mulai sudah nyaman dengan penampilanku yang seperti ini? Bayu cuman diem pada saat itu karena benar-benar Bayu pun baru pertama kali ngeliat perempuan secantik itu. Dan bahkan mukanya itu bener-bener deket sedekat-dekatnya, jadi kayak ya elah kalau misalkan depan gua nih udah gua kokop cuy kayaknya itu cewek gitu kan. Tapi untungnya yang ketemu itu Bayu gitu kan. Ngobrol dan disitu pun Bayu tuh kayak ngusap muka, astagfirullah gitu kan, nggak baik. Dan disitu pun Bayu udah punya pikiran negatif dengan sosok perempuan atau ular yang berubah jadi perempuan ini. Tujuan kamu apa? Tujuan kamu nggak baik ya? Jika memang tujuanmu pengen memanfaatkan kita berdua atau minta sesuatu dari kita berdua, aku nggak akan ikhlas atau aku pun nggak akan mau nurutin kemauan kamu. Cewek itu cuma bisa senyum doang. Dan cewek itu memperkenalkan dirinya. Panggil saja namaku Rati. Dan setelah perkenalan itu, sampai akhirnya cerita ini pun selesai dan akan dilanjut di part 2-nya. Buat kalian yang penasaran dengan kelanjutannya, pokoknya tungguin aja. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.